Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tetap sehat ya. Hari ini kita kembali lagi di kelas online PAL TV. Pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi biologi. Nah, silakan buka koran Sumex kalian. Untuk pembelajaran biologi hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 12 IPA, yaitu materi hereditas atau pewarisan sifat. Nah, pembahasan soal itu akan ada di Harian Sumatera Express pada hari Rabu 18 November 2020. Mari kita bahas untuk pembahasan soalnya. Oke, pembahasan pertama kita akan mempelajari tentang materi hereditas atau pewarisan sifat. Bersama saya, Rifka Anissa Prilita, guru biologi SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah, hukum hereditas ini dikenal dengan yang namanya hukum Mendel. Jadi Mendel ini adalah orang yang pertama kali melakukan percobaan persilangan pada tumbuhan. Tumbuhan yang dia pakai adalah tumbuhan ercis ya, sejenis kacang-kacangan. Jadi hereditas adalah pewarisan sifat. Jika ditanya apa ilmu yang mempelajari tentang hereditas atau pewarisan sifat, maka disebut dengan yang namanya pembelajaran genetika. Nah, ada beberapa istilah dalam genetika yang harus kalian ketahui sebelum menjawab soal-soal yang berkaitan dengan hereditas. Yang pertama ada yang namanya parental, itu induk. Ada filial, artinya keturunan. Keturunan ini bisa keturunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu ada yang namanya sifat dominan. Sifat dominan itu dia sifat yang menutupi. Lalu ada juga yang namanya gen dominan. Kalau gen dominan itu gennya yang biasanya disimbolkan sama huruf besar. Lalu ada yang disebut dengan gen resesif, yaitu sifat yang muncul pada keturunan tetapi dia yang ditutupi. Ada juga gen resesif sama, lalu ada genotip dan fenotip. Nah, ini yang sering terbalik ya antara genotip yang mana yang fenotip. Kalau genotip ingat saja gen, apakah gen bisa dilihat? Maka gen itu tidak bisa dilihat. Jadi gen itu biasanya disimbolkan dengan huruf, bisa berupa huruf besar ataupun huruf kecil. Lalu ada fenotip. Nah, fenotip ini yaitu sifat lahiriah, artinya dia sifat ekspresi dari genotipnya. Contoh, kalau misalkan ada genotip T besar, maka fenotipnya misalnya kita ambil tinggi, seperti itu. Lalu ada alel. Alel itu anggota pasangan gen yang mempunyai sifat alternatif sesamanya. Jadi alel itu ada yang dia berada di suatu lokus. Lokus itu tempat beradanya gen-gen yang berada di dalam suatu kromosom. Kromosomnya yang homolog ya, atau kromosom yang memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama. Nah, dalam hereditas kalian juga akan mengenal ada yang namanya sifat homozigot dan sifat heterozigot. Kalau sifat homozigot dari kata-kata homo itu artinya sama. Sedangkan hetero ini artinya berbeda. Jadi homozigot adalah pasangan alel dengan gen yang sama, bisa berupa gennya dominan atau resesif. Tapi kalau heterozigot dia gennya tidak sama. Nah, lalu di hukum Mendel itu ada dua hukum Mendel. Yang pertama dulu kita bahas itu adalah hukum pertama Mendel. Jadi hukum pertama Mendel ini membicarakan tentang hukum segrasi atau pernyataan bahwa ketika berlangsungnya pembentukan gamet pada individu, maka terjadilah pemisahan alel secara bebas. Biasanya hukum satu Mendel ini disebut dengan persilangan monohibrid. Mono ini artinya satu, hibrid artinya persilangan. Jadi kalau ditanya tentang persilangan monohibrid itu hukum keberapa Mendel, maka itu adalah hukum ke-1 Mendel. Lalu ada hukum kedua Mendel. Ini adalah pernyataan yang menyatakan bahwa pada saat penentuan gamet atau gen-gen sealel akan memisah secara bebas dan mengelompok secara bebas pula. Nah, persilangan tadi kita kenal ada monohibrid. Nah, ini ada persilangan di hibrid. Di ini artinya dua, hibrid ini artinya persilangan. Jadi dia persilangan dua sifat beda yang untuk membuktikan hukum Mendel yang kedua. Nah, hukum Mendel kedua inilah yang terkenal. Mendel dia berhasil memecahkan suatu persilangan. Apabila di hibrid itu kita silangkan, maka akan menemui yang namanya sifat yang baru ya, dia memakai kacang ercis. Selanjutnya dalam hukum Mendel itu ada penyimpangan. Jadi dalam hukum 1 dan 2 Mendel tadi ternyata terjadi juga penyimpangan. Jadi tidak mutlak hasilnya sama dengan hukum pertama dan hukum kedua Mendel. Apa saja penyimpangan hukum semuanya? Yang pertama,
itu kita kenal ada yang namanya interaksi antar gen. Itu adalah penyimpangan semu dengan sifat baru yang berbeda dengan kedua induknya dengan hasil F2. F2 ini filial kedua atau keturunan kedua, itu memiliki perbandingan 9:3:3:1. Contohnya adalah peristiwa atafisme. Nah, apa sih peristiwa atafisme ini? Atafisme itu adalah interaksi antar gen yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Salah satu contoh yang paling terkenal itu adalah 4 bentuk jengger ayam. Jadi ini soal sering sekali masuk di dalam soal ujian nasional maupun soal-soal masuk perguruan tinggi negeri. Jadi kalian harus ingat gen-gen berikut. Nah, jadi ini ada 4 jenis gambar jengger ayam. Jadi ada walnut, ada rose, lalu ada pea, dan ada single. Ada nama lain yang sering di soal dimasukkan. Kalau walnut ini dia memiliki nama lainnya adalah pean. Lalu ada yang rose. Rose ini kan mawar, artinya dia bergerigi. Seperti ini bentuknya. Lalu ada yang si pea. Pea ini nama lainnya adalah biji. Dan ada single. Single ini artinya adalah bilah. Itu ya. Nah, yang harus kalian ingat itu adalah bentuk-bentuk dari genotipnya. Jadi kode-kode untuk jengger ayam itu dikodekan dengan huruf R dan P. Jadi ini sangat mudah untuk menghafalnya ya nak. Caranya gini. Walnut itu kapan genotip itu dia disebut dengan walnut? Itu apabila muncul R besar dan P besar secara bersamaan. Contohnya kalau R besar, P besar, P besar. Maka dia fenotipnya adalah walnut ya. Jadi yang di strip ini yang kayak gini, ini dia bisa diisi oleh gen yang dominan, huruf besar, atau gen yang resesif atau huruf kecil gitu ya. Lalu ada rose. Rose itu ingat, rose itu depannya R, maka R-nya saja yang dominan, P-nya yang resesif. Lalu ada pea, P-nya saja yang dominan, P-nya yang besar, maka R-nya yang resesif. Sedangkan single itu semuanya dia kecil gitu ya. Jadi paling mudah itu mengingat rose sama pea. Jadi selain mereka berdua, itu antara walnut sama single. Nah, single itu dia yang semuanya bersifat resesif. Nah, dari persilangan pada soal, dia sering menanyakan seperti ini, apabila ada ayam dengan jengger rose, dengan genotipe R besar, P kecil, itu dikawinkan dengan ayam berjengger pea dengan genotip R kecil, P besar, itu maka akan menghasilkan keturunan yang 100% berjengger walnut atau R besar, P besar, P kecil. Ingat ya, materi hereditas ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 9 SMP. Jadi bagaimana Bu cara mendapatkan R besar, P besar, P kecil? Ini tinggal silangkan saja. R besar yang dari rose kita silangkan ke R kecil yang di pea, lalu P kecil yang di rose kita silangkan dengan P besar yang di pea, maka didapatkan penggabungannya R besar, P besar, P kecil. Nah, apabila kedua ayam yang memiliki jengger sama-sama walnut itu kita silangkan lagi, maka akan didapatkan keturunan yang kedua, gitu ya. Maka jawabannya itu langsung saja cari yang 9:3:3:1. 9 itu untuk yang walnut, 3 ini untuk rose dan pea, dan 1 ini untuk yang single. Seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini persilangannya nih. Ini kita menggunakan yang namanya papan catur. Jadi papan catur ini kalian harus tahu dulu bagaimana cara mencari gamet. Jadi gamet itu untuk mengisi bagian-bagian atas ini, gitu ya. Tapi Bu punya cara cepat bagaimana cara mengerjakan soal agar kita tidak perlu memakai sistem catur ya. Karena catur itu dia lumayan memakan waktu yang banyak untuk mengerjakan satu soal saja. Nah, sebelum masuk ke cara cepatnya, ini ada lagi penyimpangan hukum Mendel yang lain, itu ada polimeri, lalu ada kriptomeri, ada epistasis, hipotasis, dan yang terakhir itu ada yang namanya gen komplementer. Ya. Jadi semua penyimpangan ini berasal dari yang namanya perbandingan F2 yang 9:3:3:1. Jadi kalau kita jumlahkan 9:3:3:1 tadi itu sama dengan 16 kan. Nah, kalau misalkan kalian ketemu gen dengan perbandingan 15:1, maka itu termasuk polimeri. Coba kalian lihat perbandingan yang warna biru, pink, merah, dan hijau ini ya. Itu semua perbandingannya itu sama dengan 16. Maka kalau kalian tidak menemukan perbandingan dengan 9:3:3:1, maka jawabannya pasti dia adalah penyimpangan semu hukum Mendel dari keempat ini. Nah, sekarang kita mulai ke latihan soalnya. Oke, ini dari soal yang paling mudah dulu kita bahas. Jadi di soal ini, Pak Marianto itu menyilangkan galur murni kacang kapri berbiji bulat warna kuning dan biji keriput warna hijau. Persilangan dilakukan sampai mendapat keturunan F2 menghasilkan biji sejumlah 3.200 buah. Secara berurutan, jumlah biji bulat warna kuning dan biji keriput warna hijau adalah.
Ini optionnya. Silahkan lihat di koran ya, itu sudah ada optionnya. Maka kita langsung penyelesaian. Jadi dalam hereditas atau ada soal pewarisan sifat, kalau soal itu esai maka kalian wajib untuk menuliskan tahap-tahapannya. Yang pertama kalian meletakkan si parental yang pertama, lalu ada gamet, lalu ada keturunan yang pertama, gitu ya. Jadi kalau sudah sampai keturunan pertama, baru kita buat yang namanya ada genotip dan ada fenotip. Nah ini parental yang tadi disilangkan yang biji bulat warna kuning sesuai genotipnya yang semuanya dominan. Lalu ada yang keriput hijau yang semuanya dia bersifat resesif. Nah ini sangat mudah, sama seperti Rose dan PA tadi, jadi tinggal kita silangkan saja. Ini B besar K besar, ini B kecil K kecil. Nah kalau kalian pusing ya untuk mencari Bu, bagaimana cara mencari gamet gitu kan. Caranya gini aja sih, kalau misalkan Ibu, cara cepat untuk mencari gamet itu adalah lihat per hurufnya dulu. Di sini ada huruf B sama huruf K kan. Kalau huruf ini dianya sama maka turunkan satu, kalau dianya beda turunkan keduanya. Ya, makanya di sini dia cuman B-nya B besar, K-nya K besar, yang ini B-nya B kecil, ini K-nya K kecil. Nah, lalu tadi katanya soal tadi apabila F1 disilangkan sesamanya. Maka inilah F1 disilangkan sesamanya, kita dapat. Nah, ini yang kata Ibu tadi kalau misalkan dianya berbeda maka turunkan keduanya, jadi B besar kita turunkan, lalu B kecil kita turunkan juga ke sini. Lalu ada K besar juga kita turunkan dan ada K kecil kita turunkan juga. Tuh ya. Jadi caranya cukup digilirkan saja, jadi B besar ke K besar, lalu B besar ke K kecil, lalu ada B kecil ke K besar, B kecil ke K kecil, sama, yang sebelahnya juga sama karena disilangkan dengan sesamanya. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan hasilnya, kalau kalian silangkan maka akan didapatkan tabel yang seperti ini. Ini yang cara catur ya, kita pakai dulu cara catur. Maka yang ditanyanya jumlah biji bulat warna kuning, berarti tadi bulat itu dominan, yang ada B besar, yang ada K besar. Lalu ada biji keriput warna hijau yang semuanya kecil, itu jumlahnya berapa? Maka kita hitung saja yang ada B besar, ada K besar. Ini nih daerah sini, tuh ya, dia ada 9. Oke, anak-anak, pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih anak-anak masih di kelas online bersama Ibu. Oh ya, jika kalian punya pertanyaan pada hari ini, silakan menghubungi di nomor 0711 380022. Mari kita lanjutkan pembahasan soalnya ya. Oke. Jadi tadi kita sudah sampai di papan catur tadi ya. Jadi kalau misalkan kita cari mana yang ada B besar, ada K besar, itu dia akan ada 9 jumlahnya. Lalu yang ada B kecil, K kecil itu akan ada 1. Jadi cara mencarinya itu 9 per jumlah seluruhnya, 9 per 16, dikali dengan jumlah tumbuhannya tadi, ada 3.200 buah ya. Lalu kita tambahkan, jadi untuk yang bulat warna kuning ada 1.800, dan untuk yang biji keriput warna hijau itu ada 200 buah. Oke, nah ini yang cara cepatnya. Jadi kalian tidak perlu mencari soal dengan menggunakan cara papan catur sebenarnya untuk menjawab soal dengan cepat. Tadi kalau kalian sudah kenal ada yang namanya sifat homozigot dan heterozigot, maka kalian akan bisa menggunakan ini kita dengan menggunakan metode persilangan garpu. Jadi kita pakai garpu, gitu ya. Tapi di sini dikasih tahu nih, Smart Solution yang ini tuh lebih memudahkan kita untuk tidak perlu mencari gamet. Jadi kalau misalkan ada gen, dia banyak, ya bisa sampai 3 sifat trihibrid atau sampai tetrahibrid, maka kita tidak perlu pusing mencari gametnya gitu ya. Cukup hafalkan saja Smart Solution yang ini. Jadi ada homozigot disilangkan dengan homozigot sama dengan 1, lalu ada homozigot disilangkan dengan heterozigot itu 1:1, lalu ada heterozigot disilangkan dengan heterozigot itu kita jadinya 1:2:1. Ini bisa semua dipakai untuk persilangan baik monohibrid, dihibrid maupun trihibrid. Di sini kenapa Ibu kasih judul persilangan monohibrid? Karena kita mengalihkannya itu per huruf, jadi per monohibridnya itu ya, per sifat. Nah lalu dalam soal apabila ada dia mengatakan persilangan dihibrid heterozigot, jadi kalau ada heterozigot disilangkan dengan heterozigot ya, seperti soal kita yang tadi, ini kan heterozigot disilangkan dengan heterozigot, maka kalian langsung cari jawabannya itu yang sama dengan 9:3:3:1. Nah soal tadi nanya dia yang manakah ada B besar
yang manakah ada B besar K besar maksud ibu, manakah yang semuanya resesif. Maka tinggal kalian hafalkan saja yang tadi, yang dia ada dua-duanya ada huruf besar itu 9 jumlahnya, dan seluruhnya resesif itu sama dengan 1. Jadi 9 per jumlah seluruhnya 16, 1 per jumlah seluruhnya juga 16 tadi ya. Jadi 9 per 16, ini 1 per 16. Dan kalau kalian ketemu kata-kata di soal, dia soalnya apabila F1 disilangkan dengan sesamanya. Nah, maka itu rata-rata soal pasti dia jawabannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Tinggal kalian lihat konteks soalnya, apakah soalnya termasuk ke penyimpangan semu hukum Mendel atau tidak ya. Nah, jadi didapatkan perbandingan yang seperti Bu jelasin tadi. Nah, ini soal nomor 2, ini termasuk di penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi pada penyilangan bunga Linaria maracona, ada bunga merah dengan bunga putih itu menghasilkan bunga ungu. Apabila F1 disilangkan dengan bunga merah, berapakah rasio fenotip F2-nya antara ungu, putih, dan merah? Itu ya. Cara mudahnya gini, kalian sudah tulis si parental, gamet, dan F1-nya, lalu ada P2-nya, lalu nyari gamet. Ya ini cara lama, kita pakai cara yang lebih cepat. Jadi pertama-tama kita silangkan dulu antara A besar sama A besarnya dulu. Jadi A besar A kecil kita silangkan. Ingat ini tadi hetero disilangkan dengan hetero ya. Smart solutionnya tadi hetero disilangkan dengan hetero itu sama dengan 1 banding 2 banding 1. Cara nulisnya, Bu, yang mana 1, yang mana 2 gitu kan. 1 itu kalian tulis itu yang homozigot dominan sama yang homozigot resesifnya. Lalu ada yang 2 ini untuk yang heterozigot. Selanjutnya itu kita silangkan huruf selanjutnya itu yang B. Jadi ada B besar B kecil disilangkan dengan B kecil B kecil. Itu kan hetero disilangkan dengan homozigot. Maka hasilnya sama dengan 1 banding 1. Nah, kalau udah kalian dapetin cara yang cepat tadi, maka tinggal kalian buat dalam bentuk sistem garpu kayak gini. Gitu. Jadi 1 2 1 yang ini kita masukkan di sini. Nah, dan setiap 1 2 1 ini akan dapat teman sesuai dengan persilangan yang di B. Jadi kalau misalkan persilangan ada yang C, nambah huruf C, maka kalian tambahin lagi di sini garpunya. Ya, kita silangkan. Nah, jangan lupa di sini kalian tulis angka di depannya, karena angka di depan ini yang memberikan indikasi berapakah jumlah gennya gitu. Jadi ini 2 kali 1 jadinya 2, 2 dikali 1 2. Kalau kita jumlahkan seluruhnya itu sama dengan 8 ya. Oke, nah ini ada juga yang namanya gen komplementer, ada gen C besar dan gen P besar. Soalnya gini, gen C besar dan P besar yang saling berinteraksi dan melengkapi menyebabkan seseorang berfenotipe normal itu tidak bisu tuli. Sebaliknya, jika salah satu gen tidak ada, menyebabkan seseorang berfenotipe bisu tuli. Persilangan antara laki-laki bisu tuli, di sini Ibu ganti B ya, karena soalnya ini C dan P juga boleh. Jadi ada laki-laki bisu tuli itu memiliki genotipe B besar, T kecil, lalu dia menikah dengan wanita yang bisu tuli B kecil, T besar, itu akan menghasilkan keturunan yang bisu tulinya berapa persen, gitu ya. Caranya gini, jadi persilangan tadi kalian tulis dulu parental kedua induknya, laki-lakinya apa, lalu wanitanya apa, genotipnya, lalu kita pakai cara cepat tetap, kita pakai cara cepat. Lalu ada B besar silangkan dengan yang B kecil, sama-sama homozigot, hom dikali homozigot itu sama dengan 1 banding 1, letakkan di sini 1 banding 1. Lalu yang T-nya pula, T-nya ini dia T kecil, T besar, T kecil sama homozigot disilangkan dengan homozigot, maka 1 banding 1 juga. Maka tinggal dikasihlah garpu di sampingnya. 1 T kecil, 1 T besar sama untuk ini bawahnya. Itu ya. Jadi di sini kita dapat tadi soalnya mengatakan apabila gen itu dia munculnya hanya 1 yang dominan, maka itu akan memunculkan ekspresi gen yang bisu tuli. Jadi di sini karena B-nya berdiri sendirian, tidak diiringi sama T-nya, karena T-nya kecil di sini, maka dia jadilah gen bisu tuli. Tapi kalau misalkan gennya semuanya besar seperti ini, maka dia akan jadi normal. Sama, apabila tidak ada gen yang dominan keluar, dia kecil semua, maka juga normal. Nah, tapi kalau misalkan dia berdiri sendiri, huruf besarnya, di sini T dia berdiri sendiri, maka dia akan jadi bisu tuli. Maka persentase bisu tuli sama dengan 50%. Nah, ini adalah diagram yang sering masuk lagi di soal ya. Jadi peta silsilah ini biasanya penyakit buta warna ataupun penyakit hemofilia itu soal sering sekali memberikan dalam bentuk diagram seperti ini. Tuh. Jadi untuk anak-anak kelas 11 itu juga harus sudah latihan membaca diagram karena kalian untuk persiapan AKM ya. Nih, maka akan bisa kita lihat adalah yang nomor 4 dan 6. Jadi di sini ada diagram sudah diberikan keterangan. Jadi yang bisa kita lihat itu pertama kali adalah nomor 4. 4 ini yang petak ini adalah laki-laki yang
hemofilia, tuh ya. Lalu yang 6 ini yang bertitik tengah itu adalah perempuan yang carrier. Carrier ini artinya dia membawa gennya. Jadi kita tulis kalau laki-laki yang hemofilia itu XH kecil Y. Kalau perempuan yang carrier itu dia XH besar, XH kecil ini XH besar ya. XH besar, XH kecil. Nah, maka bisa kita katakan bahwa nomor 4 itu mendapatkan gen hemofilia dari ibunya yang nomor 2, tuh ya. Karena dia nanya 1 dan 2 itu fenotipnya apa. Berarti ibunya carrier, jadi fenotipnya ibunya carrier. Kalau ditanya genotipnya apa, maka genotip carrier itu sama dengan yang H besar, H kecil. Dan genotipe 6 itu mendapatkan gen hemofilia dari ayahnya. Ya, berarti ayahnya itu nomor 1 yang peta, berarti ayahnya itu dia yang menderita hemofilia, gitu ya. Cara menentukan Bu, dari mana kita bisa tahu Bu ya, kalau misalkan laki-laki itu dia mendapatkan gen dari nomor 2, lalu 6 ini mendapat gen dari nomor 1 gitu ya. Dalam beberapa penyakit menurun, itu yang terpaut pada kromosom X, jadi kalau kita nulis penyakit itu dia harus ada X-nya dulu, berarti penyakit ini itu dia terpaut pada kromosom X, maka berlaku hukum silang. Jadi kalau misalkan anak laki-lakinya yang menderita, maka anak laki-laki itu dia akan mendapatkan, dia itu gen penyakitnya berasal dari ibunya. Tapi kalau misalkan yang ada gen penyakitnya itu dari yang perempuan, maka dia mendapatkan gen penyakitnya itu dari ayah, gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan 4 ini mendapatkan dari ibu, jadi ibunya carrier, gitu ya. Lalu yang nomor 1 ini ayahnya yang hemofilia. Ini sengaja soal dia tidak memberikan titik atau soal tidak diarsir ya. Karena ini untuk menganalisis apakah kalian bisa menemukan bagaimana bentuk dari gen-gen 1 dan 2. Nah, ini yang selanjutnya, di dalam soal hereditas itu juga sering ada yang namanya persilangan dengan 3 sifat beda seperti ini, Nak. Jadi kalau kalian lihat, ini kan gennya banyak sekali ya. Kalau kita cari gametnya itu, cara cepatnya tetap kita pakai yang smart solution yang tadi ya. Caranya kita per huruf dulu, cari yang P dulu. P besar P kecil itu disilangkan dengan P besar P kecil. Ini kan hetero disilangkan dengan hetero. Ingat tadi heterozigot itu disilangkan dengan heterozigot, maka adalah jawabannya 1 banding 2 banding 1. 1 itu untuk yang homozigot yang dominan, dan 1 yang terakhir itu untuk homozigot yang resesif. 2 itu untuk yang gabungan kedua gen ini, gitu ya. Lalu ada Y. Nah, Y ini dia heterozigot disilangkan dengan yang homozigot. Hetero disilangkan dengan homo itu sama dengan 1 banding 1. Pasang lagi garpunya di setiap gen yang di depannya, itu ya. Lalu ada R sama nih, R besar R kecil sama R kecil itu berarti hetero disilangkan dengan homozigot juga sama. Jadi 1 banding 1. Dan setiap gen itu akan mendapatkan gilirannya masing-masing. Tinggal kita buat garpu seperti ini, maka didapatlah kita ambil bagian yang paling bawah. Kenapa seperti itu? Soalnya nanya itu adalah P kecil. Di sini di mana sih Bu? Ini cuman di sini. Cuman bagian ini yang kita ambil. Maka kita tidak perlu mengerjakan yang bagian atas, kita cukup ambil yang bagian bawah ini. Maka seperti ini ya jadinya. Maka peluang untuk mendapatkan P kecil, Y kecil, dan R besar, R kecil, itu yang bagian bawah. Jadi P kecil, Y kecil, dan R besar, R kecil, 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1 per 16. 16 ini nih, semuanya ini. Kita jumlahkan itu sama dengan 16. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya gitu ya. Lalu ada pasangan suami istri yang keduanya carrier albino merencanakan anak akan memiliki 4 orang anak. Diperkirakan kemungkinan semua anaknya tidak albino adalah, jadi kita mencari peluang apabila ada suami istri yang mereka sama-sama carrier albino gitu kan. Lalu kita cari peluang, berapa sih peluangnya semua anak, keempat anaknya itu lahir dalam posisi yang tidak albino gitu ya. Maka caranya ada, kita tulis parental dulu. Ingat carrier tadi pembawa. Nih, gen albino ini tidak termasuk ke dalam gen yang terpaut pada kromosom X gitu ya. Albino itu dia kalau di genotifnya itu dilambangkan dengan huruf A kecil seperti ini. Maka kalau kalian ketemu gen yang A kecil, maka gen ini adalah gen albino gitu ya. Albino itu adalah suatu penyakit yang tidak muncul atau tidak aktifnya bagian melanin atau untuk penghasil sel warna pada kulit gitu ya. Jadi kita tulis nih, A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil. Ini kan hetero disilangkan dengan hetero itu sama dengan 1, 2, 1.
Tuh ya, kalau misalkan pakai cara cepat yang tadi, maka akan didapatkan normal sama dengan 3/4, albinonya 1/4. Kalau dia ingin memiliki 4 orang anak, maka rumusnya kita pakai segitiga Pascal. Masih ingat ya, segitiga Pascal kita pakai yang A plus B, ini tutup kurung di sini harusnya ya, itu pangkat 4. Maka kita ambil, karena soal dia minta semua anak tidak albino, kita ambil gen normal itu adalah gen A besar, maka kita cukup ambil yang A pangkat 4. Jadi peluang semua anak normal itu sama dengan 3/4 pangkat 4. 3/4 dari persilangan tadi, normal itu jumlahnya 3. Ini A besar dan A besar A kecil jumlahnya 3 dan jumlah keseluruhannya adalah 4. Jadi 3/4 pangkat 4 itu sama dengan 27/64. Oke. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran biologi bersama Ibu. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen, atau misalkan kalian cukup hubungin Ibu ya untuk anak-anak SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah, jangan kemana-mana, pada saat ini, setelah segmen ini akan ada pembelajaran yang lebih menarik, yaitu pembelajaran tentang fisika. Jangan kemana-mana, tetap di kelas online PAL TV.